Selamat sore, kita bertemu lagi pada perkuliahan online. Untuk mata kuliah mekanika bahan, kita sudah sampai pada modul 4, pertemuan pertama, dan secara keseluruhan perkuliahan online mata kuliah mekanika bahan sudah sampai kepada pertemuan ke-9. Pada pertemuan ke-9, kita akan membahas mengenai analisa tegangan pada balok statis tertentu. Salah satu jenis konstruksi balok statis tertentu adalah balok simple beam atau balok sederhana. Balok sederhana di tumpuan A itu adalah tumpuan sendi dan tumpuan B adalah tumpuan roll. Saya kira konstruksi ini sudah dibahas pada materi statika yang diajarkan di semester 1. Akibat beban luar bekerja pada konstruksi simple beam ini, maka akan muncul reaksi di titik A dan reaksi di titik B. Di samping reaksi juga akan muncul gaya-gaya dalam hal ini bidang gaya geser dan bidang momen lentur. Besarnya reaksi yang muncul akibat gaya luar, karena P itu ada di tengah bentang, maka reaksi di A itu adalah P/2 dan reaksi di B itu adalah P/2. Dengan asumsi bahwa balok AB tidak atau reaksi yang muncul itu memang 100% hanya memikul gaya luar. Balok AB beratnya diabaikan. Setelah diperoleh reaksi tumpuan, selanjutnya dengan menggunakan persamaan keseimbangan, kita boleh menggambar diagram gaya geser berbentuk tangga ini. Reaksi gaya geser di titik A itu adalah P/2. Kemudian reaksi di titik B juga adalah P/2. Bidang momen berbentuk segitiga dan momen maksimum terjadi di titik C. Besarnya adalah P/2 kali L/2. Momen di C besarnya adalah PL/4. Kemudian gaya normal tidak ada karena beban yang bekerja hanya dalam arah vertikal. Kalau kita akan mendesain balok AB ini, maka kita juga harus mendesain balok AB ini harus mampu memikul gaya geser sebesar P/2 dan bisa memikul momen maksimum sebesar PL/4. Pada modul kali ini yang kita akan bahas adalah tegangan atau tegangan akibat momen lentur. Tegangan akibat gaya geser nanti dibahas pada modul selanjutnya. Pada slide selanjutnya diperlihatkan persamaan tegangan lentur pada balok. Tegangan sama dengan momen. Momen ini diperoleh dari tadi ya, dari perhitungan statika. Kalau beban terpusat kita sudah dapat tadi besarnya adalah PL/4. Kemudian Y ini adalah jarak penampang dari titik berat ke sisi paling luar. Kemudian IX itu adalah momen inersia. Jadi ini rumus ini disebut rumus lentur atau rumus tegangan lentur. Pada slide selanjutnya diperlihatkan sebuah balok dalam bentuk 3 dimensi. Kemudian dibebani dengan momen. Balok ini memiliki dimensi lebar B dan tinggi D. Ini ada garis netral, potongan XX ini. Garis netral adalah garis yang dilalui oleh titik berat penampang. Nah, ini sebab di tengah ini adalah gambar daripada tegangan lentur. Yang rumusnya kita sudah perlihatkan tadi. Tegangan momen dikali dengan Y dibagi dengan I. I adalah momen inersia. Tentu momen inersia dari penampang segi 4 ini. Nah, sedangkan Y itu adalah jarak garis netral terhadap sumbu paling luar, Y. Sehingga pada posisi garis netral, tegangan di situ nilainya sama dengan 0, dan maksimum berada pada sisi paling luar. Tegangan maksimum di atas dan tegangan minimum di bawah ya.
tegangan top dan tegangan bottom. Bentuk diagram tegangan seperti ini yang diperlihatkan pada di gambar di tengah ini. Pada slide selanjutnya, saya menjelaskan mengenai section modulus atau modulus penampang, ya, sebuah istilah yang sangat penting di dalam mendesain balok akibat momen lentur, ya. Kita tahu bersama untuk tegangan lentur seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya, rumusnya adalah momen dikali Y dibagi dengan IX. Kemudian diperalkan sebuah S, ya, section modulus atau modulus penampang sama dengan I dibagi dengan C. C itu adalah posisi Y maksimum daripada penampang, ya. Kita tahu bersama untuk posisi garis netral sampai sisi paling luar itu adalah Y maksimum atau C. Kemudian kalau kita substitusi ke persamaan tegangan akan dapat tegangan lentur sama dengan momen lentur dibagi dengan modulus penampang. Selanjutnya diperlihatkan contoh kasus, ya, balok sederhana, ya, atau simple beam, titik A itu adalah sendi, titik B itu roll, kemudian ada beban terpusat P di tengah bentang, ya. Diketahui besar P itu adalah 500 kg, kemudian lebar bentang 6 meter. Kita akan menghitung dan menggambar diagram tegangan lentur. Tegangan lentur, rumusnya adalah momen dikali dengan Y dibagi X. M itu adalah momen, dalam hal ini yang kita akan gunakan adalah momen maksimum, dan dengan menggunakan prinsip-prinsip statika, ya, prinsip-prinsip persamaan keseimbangan, kita dapat menggambar diagram momen lentur berbentuk segitiga dengan momen maksimum adalah P kali L per 4. Kalau kita substitusi nilai P itu 500 kg, kemudian lebar bentang 6 meter, kalau dia bagi 4 akan dapat 750 kg meter atau 75.000 kg cm. Penampang yang digunakan adalah penampang persegi, 4 persegi dengan B 40 cm dan tinggi H 60 cm. Persoalannya adalah gambar, tentu kita hitung dulu, hitung dan gambar diagram tegangan lentur kalau kita menggunakan penampang 40 kali 60 cm. Ini adalah diagram momen lentur dengan momen maksimum di tengah bentang, besarnya adalah PL per 4. Kalau kita substitusi nilai P 200 kg dan lebar bentang 6 meter, kita akan mendapatkan momen maksimum sebesar PL per 4. Dan kalau kita substitusi semua angka, akan dapat momen maksimum sebesar 750 kg meter atau 75.000 kg cm. Setelah kita memperoleh momen maksimum, besarnya adalah 750.000 kg cm, selanjutnya kita menghitung momen inersia untuk penampang persegi dengan lebar B 40 dan tinggi 60 cm, akan didapat momen inersia IX sama dengan B-nya 40 kali 60 pangkat 3 dibagi 12 akan dapat 720.000 cm pangkat 4. Kemudian tegangan lentur sama dengan 750.000 kali Y dibagi dengan momen inersianya 720.000 akan dapat tegangan sama dengan 1,04 Y. Y itu adalah jarak antara garis netral terhadap sisi yang akan kita tinjau. Sehingga tegangan ini sekarang merupakan fungsi dari Y. Dan kalau kita perhatikan, tegangan ini adalah persamaan garis, ya. Sehingga kalau Y kita buat variasi akan membentuk sebuah garis maksimum
serat paling jauh dari garis netral dan minimum serat paling jauh dari garis netral di bagian bawah. Kalau diperhatikan, penampang kita 4 persegi dengan lebar B 40 cm dan tinggi 60 cm. Posisi titik berat ada di tengah penampang ya. Dan garis netral melewati titik berat penampang. Posisi itu Y sama 0. Kemudian Y maksimum itu ada pada serat paling luar. Dan Y minimum adalah serat paling bawah ya. Di bawah. Serat paling jauh tapi di bawah. Nah, tegangan persamaannya menjadi 1,04 kali Y. Karena persamaan ini adalah persamaan garis, sehingga kalau nilai Y kita buat variasi dari posisi 0, tegangan lenturnya 0, kalau tegangan Y-nya 15, maka tegangan lentur adalah 15,6, satuannya adalah kilogram per centimeter kuadrat. Kemudian kalau Y kita ganti 30, maka tegangan lentur paling maksimum besarnya adalah 31,2 kg per centimeter kuadrat. Karena ini penampang yang simetris, persegi, posisi Y sama 0 ada di tengah bentang, sehingga tegangan maksimum dan tegangan minimum itu nilainya sama, 31,2 kg per centimeter kuadrat. Demikianlah modul pembelajaran kita pada sore hari ini. Kalau ada saran, komentar, atau pertanyaan, dapat dialamatkan ke nomor yang tertera di bawah ini. Terima kasih.